Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluhu أن يجعل جمعيتنا نهضة العلماء جمعية قوية، جمعية مباركة، جمعية نافعة للنهضيين خاصة ولجميع الإندونيسيين، وجعل أعضاءها آمنين مطمئنين فرحين مستبشرين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Al-Mukarramin, Ashab al-Fadilah, Hadaratil Ulama wal Masyayikh, bilkhusus Wakil Rais Am, PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Syekh Ali Marbun, Syekh Ali Akbar Marbun, dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang dari Sumatera Utara juga hadir, Mukarram Kiai Haji Saleh Qasim, dan para ulama yang lain, pimpinan, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketua umum yang masih dalam perjalanan, wakil ketua umum, para ketua dan seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, para undangan sekalian, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Hari ini saya ingin menyatakan merupakan tanda kebangkitan kembali ekonomi, gerakan ekonomi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena hari ini selain ada seminar, ada diskusi, ada ceramah-ceramah, juga ada expo. Saya dengar tadi lebih dari 180 stand dari berbagai daerah yang seluruhnya merupakan produk warga Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa. Kalau saya menyatakan itu gerakan kembalinya gerakan ekonomi NU, karena memang seyogianya sejatinya pernah ada, yaitu pada tahun 1938 ketika waktu itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mahfuz Siddiq mengembangkan gerakan ekonomi Nahdlatul Ulama yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip ekonomi atau dasar-dasar pijakan ekonomi yang disebut dengan mabadi' khaira ummah. Prinsip-prinsip kebaikan, ada 3 prinsip yang dibangun ketika itu yang mendasari, yaitu as-sidqu, kejujuran, kemudian al-wafa, al-amanah wal wafa'u bil ahdi, yaitu amanat dan memenuhi janji. Sebagai seorang pengusaha, seorang bisnismen harus memenuhi, selain jujur, memenuhi at-ta'awun dan saling membantu sama lain. 3 prinsip ini yang kemudian mendasari gerakan ekonomi Nahdlatul Ulama. Dan kemudian pada periode 1998-2004, ketika saya menjadi Khatib Am,
kita tambah prinsipnya menjadi 5 prinsip yang kita sebut dengan mabadi'ul khamsah. Prinsip-prinsip 5 selain as-sidqu, al-amanah, wal wafa'u bil ahdi, at-ta'awun, ditambah lagi adalah al-adalah, keadilan, wal istiqamah, dan konsisten. Jadi 5 prinsip inilah yang kita jadikan sebagai mabadi khaira ummah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Gerakan ekonomi itu pemberdayaan umat atau perbaikan umat merupakan salah satu tanggung jawab ke-NU-an. Saya menyebutnya mabadi nahdhiyah. Ya, selain mas'uliyah nahdhiyah yang saya maksud, tanggung jawab ke-NU-an. Selain kita melindungi umat, yaitu melakukan himayatul ummah wa wiqayatul ummah, menjaga umat, melindungi umat dari berbagai penyimpangan yang saya sebut dengan prinsip himaiyah atau amaliyah himaiyah atau harakah gerakan himaiyah perlindungan, maka juga menjadi tanggung jawab NU adalah harakah islahiyah, upaya-upaya gerakan perbaikan. Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jam'iyatu islahin, organisasi perbaikan. Karena itu kami menambahkan paradigma di lingkungan NU yang tadinya hanya 2, yaitu al-muhafadzah 'alal qadimis salih, menjaga yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik. Menurut saya kurang inovatif, kurang dinamis, kurang kreatif karena hanya menjaga, mengambil. Dan apa yang harus kita lakukan? Maka perlu ditambah satu paradigma lagi, al-islah ila ma huwal aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Jadi kita tidak hanya menjaga, mengambil, tapi melakukan ke arah yang lebih baik. Tetapi oleh karena al-aslah yang terbaik itu tidak statis, tidak permanen, melainkan berubah-berubah. Hari ini lebih baik, besok tidak. Lusa lebih baik, lusa berikutnya tidak. Karena itu al-islah ila ma huwal aslah, perbaikan ke arah yang lebih baik itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, secara sustainable. Makanya paradigmanya adalah al-islah ila ma huwal aslah, thummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik secara berkelanjutan. Maka lengkaplah paradigma kita itu al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah wal islah ila ma huwal aslah thummal aslah fal aslah. Kalau bahasanya Pak Menteri ini continuous improvement, melakukan perbaikan secara terus-menerus. Itu bukan bahasa Rois Am itu minjem istilahnya itu. Perbaikan apa yang harus kita lakukan? Akidah, tentu harus kita perbaiki. Kemudian juga pendidikan, kemudian juga sosial budaya, bahkan politik, dan juga yang paling penting perbaikan di bidang ekonomi. Kenapa seperti itu? Karena kita supaya bisa hidup mandiri. Mandiri, istilahnya itu jangan terus-menerus kita membawa proposal terus. Ini orang NU ini terkenal proposalnya. Ya, walaupun proposal itu
Tidak salah Pak Menteri. Karena apa? Karena NU itu kan punya jasa di dalam negeri ini, di Republik ini. Ketika kita membawa proposal itu sebenarnya mengambil hak kita. Karena keadilan itu kata ulama, i'ta'u ma 'alaihi, memberikan apa yang menjadi kewajibannya secara persis, wa akhdhu ma lahu, dan mengambil apa yang menjadi haknya. Jadi kalau proposal kita ajukan ke Menteri Perindustrian itu mengambil haknya NU dan warga NU. Dan karena orang NU itu banyak, kewajibannya banyak. Karena kewajibannya banyak, haknya banyak. Itu yang disebut kalau bahasa ulamanya hukukul aktsariyah, hak-hak bagian yang terbanyak. Kalau di dalam politik itu apa namanya itu asas proporsionalitas. Begitu saya kira ya. Beliau ini orang politik ini ya. Jadi proporsional, yang gede-gede, yang kecil-kecil. Kalau dibalik, zalim namanya. Betul. Giliran i'ta'u aktsara ma 'alaihi, kita memberi lebih besar dari kewajiban, wa akhdhu ya aqalla mimma lahu, mengambilnya lebih kecil dari apa yang menjadi haknya. Itu zalim namanya itu. Yang bagus itu pemerintah itu minimal adil, kalau bisa ihsan. Ihsan itu i'ta'u aktsara mimma lahu, memberi lebih banyak dari haknya. Hak NU itu segini, diberinya lebih banyak. Kewajibannya itu duna ma 'alaihi, lebih sedikit daripada kewajibannya. Itu namanya ihsan. Allah melarang yang zalim, tapi Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, Allah merintahkan yang adil, kalau bisa yang ihsan, yang lebih bagus, Pak. Jadi kalau ngasih NU jangan yang sedikit-sedikit, yang banyak aja. Tetapi walaupun begitu kita ingin membangun ekonomi Nahdlatul Ulama, kalau bisa kita bisa mandiri, ya, tidak tergantung kepada siapa-siapa, ya. Seperti doa kita, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas, dan tidak butuh kepada orang lain melainkan pada kita, diri kita sendiri, yaitu kita mandiri di atas kaki sendiri. Karena itu satu-satunya cara adalah mengembangkan gerakan ekonomi di lingkungan pesantren, ekonomi kecil. Dan oleh karena itu seperti pada Rakernas yang lalu saya menganjurkan supaya dibentuk pusat-pusat inkubasi dan pusat-pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. Inkubasi itu artinya penyemaian. Bagi mereka yang punya potensi tapi belum menjadi pengusaha, dihidupkan, disemai, didorong supaya menjadi pengusaha. Bagi mereka yang sudah menjadi pengusaha, diberdayakan, dikuatkan. Maka itu perlunya dibentuk pusat-pusat inkubasi dan pusat-pusat pemberdayaan ekonomi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya melihat pengurus yang sekarang ini punya semangat, punya gairah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, ke arah sana. Ini pertanda bangkitnya gerakan ekonomi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Hadirin sekalian, ekonomi yang harus kita kembangkan itu sesuai dengan NU itu adalah jam'iyah diniyah Islamiyah. Kita itu adalah organisasi keagamaan Islam,
maka gerakannya itu harus mengacu pada jiwa itu, pada jiwa diniyah Islamiyah. Oleh karena itu ketika ini disebut sebagai ekonomi Islam Nusantara, saya kira ini tema yang tepat karena kita yang akan kita bangunkan yaitu ekonomi iktisadiyah, ya, syar'iyah, yaitu ekonomi Islam yang didasarkan selain pada kreasi manusia, helah insaniyah, kreativitas manusia, tapi juga berdasarkan mabadi rabbaniyah, prinsip-prinsip ketuhanan. Karena ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu adalah perpaduan antara mabadi rabbaniyah dan helah insaniyah, prinsip-prinsip ketuhanan, keagamaan, dan adalah upaya manusia. Antara antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang duniamu, dengan prinsip hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, ini jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Perpaduan itulah kemudian yang menjadi apa yang kita sebut dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Alhamdulillah, secara kebetulan sekarang ini ekonomi di Indonesia sudah menjadi sistem nasional. Jadi ekonomi nasional Indonesia menggunakan dual economic system, yaitu sistem ekonomi dua sistem, konvensional dan syariah. Keuangan juga begitu, dual financial system. Keuangannya juga adalah menggunakan dua sistem, konvensional dan syariah. Banknya juga seperti itu, yaitu dual banking system. Jadi ini kita sebenarnya sudah sejalan bahwa di Indonesia ekonomi syariah, keuangan syariah, perbankan syariah itu sudah menjadi sistem nasional. Kalau dulu antara orang per orang, person dan person, muamalah itu antara fardiyah dan fardiyah, sekarang ini sudah digerakkan secara institusionaliyah, secara kelembagaan. Ada namanya perbankan syariah, ada yang namanya IKNB. IKNB itu industri keuangan non bank, ada asuransi, ada itu pegadaian, ada multi finance, ada pasar modal syariah. Sampai itu ada bisnis syariah, ada wisata syariah, ada sepa syariah. Sepa sudah ada, Bu? Sepa syariah. Yang belum dengar saya pijit syariah. Itu belum dengar saya. Jadi ini sudah menjadi sistem nasional kita, sehingga kita tinggal mengembangkan saja. Ya, oleh karena itu saya berharap pertemuan kita hari ini akan melahirkan gagasan-gagasan, gerakan-gerakan yang nantinya akan melahirkan gerakan NU baik di bidang finansial maupun juga di bidang bisnis maupun juga di bidang kreativitas yang lain. Alhamdulillah, Komite Nasional Keuangan Syariah sekarang ini sudah dibentuk. Ketuanya Presiden sendiri. Sebenarnya yang saya bisikin saya kepada Presiden. Bapak Presiden, saya bilang ekonomi syariah itu sebenarnya ekonomi bagi hasil. Cara Jawanya itu ekonomi marolan mertelu. Kalau saya ngomong dalil, pusing mungkin beliau. Kalau saya ngomong teori ekonomi, mungkin beliau pusing. Maka saya pakai dalil maro lan mertelu. Oh, kalau begitu, setuju saya katanya. Ya kalau begitu segera dibentuk itu Pak Komite Nasional Keuangan Syariah. Dan saya minta supaya ketuanya Bapak sendiri supaya berwibawa dan punya. Baik, nanti siang kan sidang kabinet akan saya bentuk. Begitu sidang kabinet, Presiden bilang saya bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah
dan ketuanya saya sendiri. Itu menteri-menterinya bingung semua. Saya kira Pak ini beliau juga ada mungkin ya. Tinggal bingung menterinya ini bagaimana ini. Presiden jadi ketua komite, padahal seluruh komite nasional yang ada di Indonesia nggak ada yang diketuai oleh presiden kecuali Komite Nasional Keuangan Syariah. Sehingga mencari dasarnya, mencari cangkolannya sulit sekali. Sampai baru 3 bulan, baru November kemarin itu bisa ditetapkan karena dicarikan dasar-dasarnya. Oleh karena itu, maka gerakan yang kita lakukan ini istilahnya pada taat yang tepat. Ya. Kalau saya bilang, kalau meminjam istilahnya Pak Erlangga ini, sekarang ini adalah golden moment, momentum emas untuk kita melakukan gerakan ekonomi syariah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, maka mudah-mudahan pertemuan ini membawa rahmat, membawa manfaat, membawa barokah, membawa hasil-hasil yang dapat kita sumbangkan khususnya kepada warga Nahdien dan umumnya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.